Ini adalah asumsi dasar ekonomi dan realisasinya untuk 2024. Kalau begini yang rajin bayar pajak, sebenarnya bukan rajin yang dipotong kok. Itu adalah rakyat perorangan, bukan PPh badan. Tetapi ada aspek rasa ketidakadilan. Lalu juga yang penting kalau ada teks amnesti dalam jarak 3 tahun, itu adalah sebuah pengakuan sebenarnya reformasi perpajakan gagal. Kalau misalnya kita itu tidak terlalu ganteng, wah saya cukup ganteng itu mending ya, saya jelek ngakunya saya ganteng banget, itu kan repot. Kalau untuk wajah sih nggak apa-apa, tapi kalau untuk perekonomian bisa misleading ya. Narasinya luar biasa lah. Belanja negara kita ini keren banget, melindungi rakyat, menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung agenda pembangunan. Ya untung saya ekonom ya. Kalau saya bukan ekonom, muntah-muntah saya terus terang aja membaca keterangan seperti ini. Ini as usual gitu. Mau dinarasikan sekarang, dinarasikan 10 tahun yang lalu dong. Ya memang begitu kan, negara itu hadir untuk melayani rakyat. Sudah jelas undang-undangnya APBN itu untuk rakyat. Bahkan kata-kata subsidi, bantuan sosial itu juga harus dipertanyakan, Mas Andre. Itu haknya rakyat kok. Bukan pemerintah membantu rakyat, mereka bayar pajak. Sebenarnya bukan soal hanya sekedar bayar bunga utang tinggi, tapi bayar bunga utang tinggi itu kepada siapa? Dianggap tumbuh kuat itu cerminan bagus. Ini loh maksud saya. Apakah tidak bisa dibaca belanja tumbuh segitu karena tidak efektif dan tidak efisien? Ada rem di sebulan setengah terakhir diberitakan berhasil menghemat 3,6 triliun perjalanan dinas dan rapat-rapat. 3,6 triliun ya dari 507 triliun. Ya kalau nggak ada hemat ya berarti 510 dong. Ya cuma tipis banget. Dan yang lebih penting, mengapa itu tidak jadi wacana 2025? Sekarang saja diputuskan 50% dari belanja perjalanan potong. Segera kurangi belanja, jangan maksa-maksa pendapatan. Sudah dicontohin 1 bulan setengah bisa ngirit 3,6 triliun khusus satu jenis saja itu. Nah, kalau beberapa jenis, mengapa tidak bisa diirit 200 sampai 300 triliun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan rilis publikasi dari realisasi sementara APBN 2024. Ini adalah asumsi dasar ekonomi dan realisasinya untuk 2024. APBN itu kan disusun antara lain pertama-tama bahkan itu dengan asumsi tentang beberapa asumsi indikator makroekonomi yang penting. Kalaupun mikro bersifat agregat penting. Sebenarnya kan mikro tuh kalau harga minyak, lifting itu kan aspek mikro. Sebenarnya pernyataan ekonomi makro ini tidak sesuai textbook ya. Ini asumsi dasar ekonomi makro dalam perspektif APBN. Tetapi betul bahwa secara teknis anggaran itu yang asumsi-asumsi inilah yang mempertanggungjawabkan kenapa jumlah belanja sekian, kenapa jumlah pendapatan sekian, kenapa jumlah belanja tertentu sekian, dan jumlah pendapatan tertentu menjadi sekian. Itu dimulai dari asumsi dasar ini. Dari publikasi ternyata mayoritas asumsi dasar ekonomi ini, ADEM ya singkatannya biasanya, itu meleset. Kalau melesetnya itu melebihi target atau membaik bagus, tapi ternyata tidak. Bagian besar itu lebih buruk. Yang lebih baik dari asumsi hanya satu, ya inflasi. Ini baru perakiraan ya, kita nanti baru tahu awal Februari ya setelah diumumkan oleh BPS. Biasanya tanggal 5 sampai 7 ya. Tetapi nampaknya pemerintah sudah mengakui bahwa nanti hanya akan 5,0%. Ini dari pemerintah ya. Nah berarti kan asumsinya 5,2, berarti meleset 0,2%. 0,2% itu tidak kecil ya. Ini saya perlu garis bawahi ya. 0,2% poin. Jadi ini angka yang cukup besar meleset 0,2%. Jangan disamakan dengan perhitungan biasa 5,1 dengan 5,2 tipis. Tapi kalau dikaitkan dengan PDB itu menyangkut transaksi ekonomi, produksi ekonomi yang berkurang cukup signifikan. Nilai tambahnya berkurang di kisaran 40-50 triliun dari targetnya gitu. Nah lalu yang kedua inflasi itu cukup memenuhi ya 1,57%, malah di bawah target. Nah ini dampaknya plus minus ya. Plusnya ya bahwa berarti inflasi terkendali, tapi minusnya nanti perhitungan pendapatan segala macam ya inflasi kan mempengaruhi. Ditambah dengan pertumbuhan ekonomi tadi dia mempengaruhi.
Nah, yang ketiga adalah asumsi tentang kurs yang 15.000, ternyata 16.162. Tapi 16.162 ini saya kurang jelas ini apakah rata-rata setahun, mestinya rata-rata setahun. Jadi dalam konteks APBN, angka asumsi itu adalah angka rata-rata setahun. Kalau dalam perhitungan posisi utang, misalnya nanti ada, itu adalah kurs pada saat tanggal disebutkan. Jadi itu berbeda ya. 16.162 ini sementara, nanti bisa berubah perhitungannya di laporan akhir. Ya. Tapi jauh banget, umpama aja 16.000 dengan 15.000 kan jauh sekali. Ini semua berdampak, tapi dampaknya dua. Di pendapatan juga berdampak, karena dengan naiknya kurs itu beberapa penerimaan terkait ya yang bersifat kurs gitu ya dapat tambahan, tapi yang belanja juga demikian. Nah, lalu yang yield ini juga makanya end of period ya, jadi akhir 7%, sementara ini 6,7. Ini mestinya juga hitungannya adalah nanti ketika realisasi tetap adalah rata-rata, karena kan menyangkut biaya bunga yang dibayarkan. Begitu juga tadi kalau terkait dengan kurs itu kan terkait dengan pengaruhnya terhadap month to month bahkan week to week untuk penerimaan dan belanja yang terkait kurs. Nah, lalu harga minyak itu juga turun di bawah asumsi ya. Ini sama ini nih end of period juga, kita pasti akan menunggu perhitungan dari Kementerian Keuangan rata-ratanya berapa. Secara sederhana kalau dia meleset lebih rendah ini kaitannya dengan pendapatan dibandingkan dengan belanja kalau harga minyak, karena kita memperoleh ya. Tetapi juga ada aspek belanjanya karena ada kompensasi BBM ya. Nah, lalu yang ke-6 asumsinya adalah tentang lifting. Nah, kalau ini langsung nih gampang ditebak ya. Jadi karena liftingnya di bawah asumsi, jadi kan ketika menghitung pendapatan SDA Migas, begitu juga nanti hitungan selanjutnya, bukan pada liftingnya ya, pada proses selanjutnya PPH Migas juga kan terkait dengan lifting ini, tidak secara langsung kalau PPH Migasnya, tapi kalau bagi hasil dan sebagainya langsung. Jadi ini jauh, ini termasuk jauh ya melesetnya. Tapi ini tulisannya realisasi November, kita juga belum tahu rata-ratanya, tapi kelihatannya memang jauh ini. Lalu yang ke-7 adalah lifting gas. Biasanya lifting minyak ini memang sering meleset, lifting gas sering tercapai. Ini kayaknya dua-duanya berat. Akibatnya dari asumsi-asumsi itu berdampak pada postur ya, pada pendapatan, pada belanja, dan sebagainya. Nah, ini menarik, ini kita screenshotkan saja karena sampai hari ini APBN kita yang bersifat dokumen belum dipublikasi oleh Kementerian Keuangan, mungkin 2-3 hari lagi ya. Ini jadi kita dapatnya dari bahan paparan. Kalau ibu bapak saudara-saudara tertarik ya, ini YouTube-nya masih beredar nih, baik YouTube dari Kementerian Keuangan. Saya lihat waktu itu juga Kompas TV, Metro TV masih ada sekarang. Ini saya ambil screenshot dari termasuk yang tadi ya, yang realisasi tadi saya ambil, saya screenshot dari paparannya Menteri Keuangan. Nah, ini juga begitu, informasinya adalah pendapatan negara itu 2.842,5 triliun. Ini menarik ya. Dengan asumsi-asumsi tadi ternyata pendapatan negara ini masih sedikit di atas target. Sedikit ya, 101,4%. Targetnya kan 2.802,3 triliun. Jadi tetap lebih tinggi sedikit. Naik 2,1%. Tetapi belanja itu naik lebih cepat. Jadi kan tadi faktor adem tadi juga ada di sini. Jadi di pendapatan dia menambah, tapi belanja menambahnya lebih besar, kurang lebih begitulah, meskipun tentu ada faktor-faktor lainnya. Naiknya 7,3%, jadi 3.350,3 triliun. Tapi kalau dari target itu hampir sama, 100,8, berarti juga lebihnya cuma 1%. Dengan komposisi postur begitu, pendapatan dan belanja lalu defisitnya 507,8 triliun. Lebih rendah. Jadi dari sisi ini narasi pemerintah tentang bisa mengendalikan defisit ya bisa diterima ya, bahwa mereka berhasil dari rencana semula defisitnya 522,8 jadi 507,8. Jadi berhasil menekan 15 triliun dari target. Tetapi ini yang menarik nih. Ketika dinyatakan sebagai rasio atas PDB, tidak terjadi perubahan. Jadi di asumsi yang 522 tadi, 522,8 ya, 523 lah kita bulatkan, itu diasumsikan 2,29% dari PDB. Jadi defisit dibagi PDB nominal dikali 100%, kurang lebih begitu ya. Ternyata setelah direalisasi, nominalnya lebih kecil, 15 triliun. Tetapi secara rasio kok ditulis oleh Kementerian Keuangan masih sama. Itu mudah membacanya.
Bacaannya adalah berarti asumsi PDB-nya tidak sama. Asumsi pertumbuhan ekonomi yang dinyatakan. Di balik asumsi pertumbuhan ekonomi itu sebetulnya ada asumsi PDB nominal. Nah, ini yang berulang kali saya sering katakan di beberapa kesempatan. Pemerintah tidak terlampau terbuka untuk menyatakan asumsinya itu. Tetapi sebetulnya ada, bisa kok dihitung dari angka-angka ini. Nah, ini contoh nih, kalau mau tahu asumsinya, di APBN 2000, di APBN-nya itu ada 2,29%. Padahal defisitnya 522,8. Maka caranya mencari PDB, asumsi 100 dibagi 2,29 kali 522,8. Itu akan dapat di kisaran kalau saya tidak salah 22.250 triliun. Nah sekarang kenapa ketika nilainya 507,8 kok tetap 2,29%? Berarti dari perhitungan realisasi sementara, karena pertumbuhannya tidak jadi 5,2 tapi 5,0, itu berarti asumsi PDB-nya 100 dibagi 2,29 dikali 507,8 itu kurang lebih 22.150-an lah, 148 triliun. Jadi meleset, ya benar kata saya tadi kan, meleset antara 80-an triliun, 40-80 triliun. Nah, jadi dari sisi itu rasionya tidak berhasil diturunkan. Lalu yang menarik juga dikatakan bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran itu 45,4 triliun. Ini buat netizen kadang membingungkan ya, orang kok defisit itu kan, belanja lebih besar dari pendapatan, kenapa ada sisa lebih? Nah, disitulah ada faktor postur pembiayaan. Postur pembiayaan itu kan ketika direncananya sudah akan defisit, pemerintah merencanakan utang. Dan realisasi utang itu selalu mendahului. Mengapa ya? Masuk akal sih ya, karena pengelolaan cash flow kan. Nah, ternyata berutangnya terlanjur kebanyakan dari perakhiran defisit sehingga tersisa 45,4 triliun. Jadi lebih lagi nih. Jadi ada duit masuk ke dompet 45,4 triliun. Tapi itu sebenarnya bukan karena kelebihan pendapatan, tapi karena kebanyakan berutang. Kalau disederhanakan begitu. Yang saya ingin garis bawahi dalam konteks ini, dikatakan pendapatan negara sesuai target. Nah, tapi kalau kita lihat rinciannya, sebetulnya pajak dan perpajakan beda ya. Kalau perpajakan itu semuanya, kalau pajak itu tidak termasuk bea dan cukai, dua-duanya nggak masuk. Jadi bisa Anda pakai definisi perpajakan, bisa sub ya, pajak dan PNBP. Ini beberapa hari ini wartawan suka nanya, saya khawatir wartawan yang nanya harus membedakan dulu ya pajak dengan perpajakan. Pajak lebih sempit sedikit. Nah, kedua-duanya itu tidak sesuai target, namanya shortfall kalau istilahnya. Jadi penerimaan perpajakan itu shortfall, tidak sesuai target, hanya berhasil 96,7%, pajaknya hanya 97,2%, dan bahkan kepabeanan dan cukai itu hanya 93,5%. Kok bisa melampaui target? Nah, karena ternyata PNBP-nya yang penerimaan negara bukan pajaknya jauh melampaui. Nanti kita bahas pelan-pelan. Tapi ini untuk kita kritis dulu ya, karena kan pemerintah sendiri yang bilang yang penting itu pajak perpajakan bukan PNBP, karena itu mencerminkan perekonomian. Misalnya begitu, belanja diklaim berhemat, terutama era Pak Prabowo ya. 27 Oktober itu ada perintah dari Prabowo agar menteri-menteri berhemat gitu. Lalu keluar surat edaran Menteri Keuangan tanggal 10 atau 11 November, berarti ada sisa waktu kan untuk berhemat, ya kira-kira sebulan setengah lebih sedikit. Udah hemat katanya itu, tapi ternyata ya tetap meledak kan. Mengapa? Ini jawabannya salah satunya. Ya tadi kan asumsi dasar tadi, karena beberapa yang terkait kurs, ya tidak bisa kan, jadi secara rupiah dia naik. Sebetulnya dari dua itu tadi saja, asumsi dasar ekonomi makro, lalu postur ini, kita sudah bisa melihat, oh ini begini-begini. Tetapi saya ingin mengajak para pemirsa ini untuk melihatnya pada rincian lagi. Jadi tidak hanya kita bandingkan 2024 dengan 2023 atau dengan targetnya, tapi kita melihat lebih jauh ke belakang. Satu ya, bagaimana rata-rata, saya menyebutnya data historis. Data historis masing-masing itu bagaimana. Kemudian kita juga melihat, kan APBN 2025 sudah ditetapkan. Nah itu dari realisasi ini ke 2025 jadi bagaimana? Nanti sampai kepada kesimpulan saya. Nah mari kita lihat satu dulu, yang defisit. Jadi ujungnya dulu ya yang kita lihat. Nah kalau kita lihat defisit tadi kan seperti di gambar itu saya tulis, saya gambar grafiknya hitam itu batang dengan skala kiri itu triliun, itu adalah surplus atau defisit. Secara teknis disebut surplus atau defisit ya, perkara prakteknya defisit terus kan soal lain. Yang orange itu menunjukkan persentase dari PDB, rasionya ya 2,29. Kalau kita lihat 2,29 ini kan meningkat tetap dibandingkan dari 2023 dan bahkan setara dengan 2022. Jangan lihat ya pada saat pandemi 2020-2021 itu kan memang dibolehkan jauh sekali.
Tapi perhatikan dengan rata-rata sebelumnya. Di era Pak Jokowi saja 2,29 ini ya kembali kepada era pra-pandemi. Nah, tetapi kalau kita bandingkan era Pak Jokowi dengan era SBY jauh ya. Jadi di era itu saya tulis itu rata-ratanya 90 sampai 97 Soeharto berarti. Itu rata-rata defisitnya 0,3%. 2000-2004 era SBY pertama 1,76%. Dari PDB ya, karena kalau bicaranya cuma nominal itu kan nggak fair karena ada perubahan-perubahan harga dan sebagainya. Oh maaf, 2000-2004 bukan SBY ya, tapi Megawati sama Gus Dur. Nah, min 1,75 padahal itu masih dalam posisi-posisi memperbaiki dampak krisis ekonomi. Nah, 2005-2009 Pak SBY dilantiknya Oktober 2004 ya, jadi ini kita menganalisisnya tahun ketika APBN sepenuhnya beliau. Itu 0,8, lalu naik di periode keduanya 1,58. Nah ini tetapi pada era Jokowi yang pertama, ini juga untuk membantah ya kadang yang para pihak pejabat atau yang terlalu membenarkan kebijakan fiskal pemerintah ini defisit besar karena COVID. Nah, ya kalau dilihat grafiknya enggak. Sebelum COVID dia juga sudah memang suka defisit tinggi di atas 2. Pas COVID wajar kan? Nah, sekarang masih tinggi juga. Nah, masalahnya adalah sekarang kita bicara tidak ke belakang, tapi ke depan. Ternyata APBN 2025 itu menargetkan defisit 2,53% ya. Jadi lebar banget. Itu yang dari depan tadi saya sudah bilang ini harus dirubah oleh pemerintahan Prabowo. Harusnya kurang dari 2%, kira-kira gitu. Lalu pendapatan. Nah, pendapatan kalau dilihat terjadi kenaikan ya dari pajak tadi maupun PNBP. Meskipun shortfall itu artinya di bawah target, tapi tetap naik dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan itu naik, tapi tipis banget naiknya. Jadi hanya 2,21% ya. 2,1% tipis. Jadi saya ulangi ya, kita perlu fair ya, karena kita lembaga think tank, bukan hater ya kami ini ya. Lembaga saya, Andre Masyanur Rizky ini bukan hater, kita ingin menyampaikan kepada publik untuk pembanding. Jadi pendapatan negara 2024, betul narasi itu melebihi target sedikit ya, tetapi dari sisi hasilnya dia itu hanya naik tipis banget itu, 2,1% dibandingkan 2023. Nah, berarti ketika tahun 2025 ini menargetkan 3.005,13 triliun, berarti target tersebut butuh naik 5,72% ya. Ya masih realistis sih, artinya nggak sampai gede-gede banget, tetapi perlu untuk kerja keras kan, pendapatan nih. Karena di tahun 2023 hanya naik 5,62, di 2024 nih hanya naik 2,10. Target di 2025 itu 5,72%. Nah, berarti kan ya cukup realistis sih menurut saya. Cuman butuh kerja keras kan. Nah, kira-kira gitu. Kalau pandemi jangan dilihat ya, karena gini, ketika dia mengalami kontraksi 2020, 2021 otomatis melompat naik karena database-nya adalah tahun 2020 yang sudah turun kan. Jadi ini harus perhatikan. Dan berdasarkan historisnya di era Jokowi juga rata-rata itu pernah naik 3,18, 7,10. Jadi intinya 5,72% ini ya tidak terlalu muluk. Realistis lah begitu. Cukup realistis, jangan realistis. Tetapi butuh kerja keras. Nah gitu. Nah, sementara belanja bagaimana? Nah, belanjanya ini yang menarik ya. Pada saat pendapatan yang seperti itu, belanjanya kelihatannya nggak ada tanda-tanda mau direm, Mas Andre. Nggak ada tanda-tandanya ini. Karena dari realisasi yang tadi sudah cukup tinggi itu pun, ke depan masih ditargetkan naik 8% tuh di APBN 2025. Dan naik 8% ini kan jadi terbilang tinggi kan. Maka dengan cara begitu, saya kira sudah mulai kelihatan ya tantangan APBN 2025. Nah, mari kita kembali ke paparannya Kementerian Keuangan. Dijelaskan nih soal pendapatan begini nih, ada berapa 7 poin. Saya itu dari satu sisi suka ya, Kementerian Keuangan ini selama beberapa tahun terakhir ini paparannya, grafiknya sangat menarik gitu ya, informatif, tetapi terlalu persuasif. Kalau buat saya ya sebenarnya nggak tepat kata persuasif. Terlalu memaksakan hal-hal positifnya itu digarisbawahi berlebihan. Tuh kritik dari kita ya, Andre ya. Wajar lah kalau pemerintah itu beraura optimis, tetapi kalau sedikit aja terus dibangga-banggakan, terus jadi malah bisa menyamarkan informasi kan. Ini coba baca ini. Pendapatan negara tumbuh positif di tengah termoderasinya harga komoditas dan gejolak ekonomi global. Narasinya ini terlampau bagus dan terkesan melebihkan. Menurut saya kinerja pendapatan negara tahun 2024 itu kurang baik. Menutup tadi cuma PNBP. Nanti kita jelaskan PNBP yang nutupi apa.
Ini mohon maaf, ini dari grafik lama. Ini sebenarnya cara mengukur lain adalah rasio pendapatan negara atas PDB ya. Jadi kurang lebih begini. Ini 2024 dari realisasi sementara ini akan lebih tinggi. Ada dua penyebab lebih tingginya. Tadi pendapatannya sedikit lebih tinggi dari target APBN, outlook APBN. Kemudian PDB-nya lebih rendah kan. Nah, maka rasionya ini ya mungkin sekitar 13%. Tapi bagaimanapun trennya kan tetap tren turun. Dan APBN 2025 juga tidak berani menaruh target pendapatan. Tadi target pendapatan yang kita kritik sudah cukup tinggi tadi, ternyata kalau dirasiokan dengan PDB juga sebetulnya tidak ada kemajuan. Nah, ini dilemanya pemerintah. Nah, lalu berikutnya lagi kita soroti dari pendapatan ada perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Nah, itu perpajakan tetap tumbuh ya, 3,64%. Jadi shortfall yang banyak diberitakan itu dia tidak mencapai target. Tetapi dibandingkan dengan tahun sebelumnya dia tetap tumbuh. Tetapi dengan shortfall itu target di 2025 jadi tinggi banget. Karena waktu disusun 2025 itu kan ada asumsi 2024 akan tercapai sekian. Namanya outlook. Nah, ketika dia di bawah outlook itu, maka dia melompat lebih banyak lagi, dibutuhkan kenaikan 11,56%. Dan itu juga kurang bersesuaian dengan data historis pra-pandemi maupun pada 2 tahun terakhir. Jadi ini menguatkan saja dari bagian pendapatan tadi, khusus perpajakan ini tetap masih berat. Ya pasti ada extra effort. Extra effort itu pasti ada perubahan kebijakan. 3 kali lipat. Nah, jadi tidak mungkin as usual naiknya kan keukur. Kalau as usual naiknya ya 45%. Kalau mau naik 11,5 wajar kita berpendapat bahwa ini ada kebijakan-kebijakan. Salah satunya sebenarnya PPN. Tapi kan PPN-nya ternyata masih belum bisa dinaikkan semua. Di dalam laporannya Kementerian Keuangan ini penerimaan pajak itu 1.930 triliun. Hati-hati ya, yang tadi itu namanya perpajakan ya, 2.232 triliun. Sedangkan yang 1.930 ini pajak. Berarti selisihnya itu 200 berapa itu? 240-an triliun itu adalah kepabeanan dan cukai. 300. Jadi selisih. Jenis perpajakan itu 7. Nah, yang 5 di bawah Direktorat Jenderal Pajak itu suka disebut penerimaan pajak. Kalau yang satunya lagi di bawah bea dan cukai, berarti tarif masuk, tarif keluar ditambah cukai. Nah, semuanya perpajakan, tapi kalau cuma pajak yang bea cukai dikeluarkan. Nah, yang menarik dari paparan ini ada, tapi saya tidak tahu waktu dipaparkan itu pihak kementerian kelihatannya tidak terlalu menggarisbawahi. Nah, saya menggarisbawahi dari sisi yang berbeda dengan bahan paparan yang sama. PPh non migas itu naik sedikit banget, tipis ya, 0,5%. Shortfall tapi naik. Shortfall itu dari target, naik itu dari tahun sebelumnya. Oke, 0,5, nggak sampai 1%. Khusus PPh migas itu turun. Ya, ini masuk kan dari lifting tadi, dari harga, kan dua-duanya atau kena itu turun. Dan cukup signifikan, 5,3%. Pajak penghasilan itu kan terdiri dari dua, migas dan non-migas. Kalau disatukan, sebetulnya shortfall, tetapi dengan tahun lalu sedikit naik, atau setara lah, 0,14%. Nanti kita lihat grafiknya. Tapi dari tayangan ini, tayangannya Kementerian Keuangan ini, coba apa yang menarik dari PPh non-migas itu? Ternyata PPh pasal 21, salah satu jenis pajak PPh yang cukup besar ya. Setiap kita bekerja atau kita mendapatkan honor, itu kan dipotong oleh PPh 21. Itu tumbuh, melampaui target dan tumbuh. Menarik kan? Orang loh yang bayar ini. Tetapi ketika PPh badan, nah badan korporasi kan berarti terutama, memang termasuk UMKM sih, itu justru PPh badan di tahun 2021 ini lebih rendah dibandingkan tahun 2023. Di sini sih ada alasannya tuh. PPh badan kontraksi akibat penurunan profitabilitas. Nah, perusahaan pada 2023 dampak moderasi harga komoditas terutama pada sektor pertambangan. Ini kan sebenarnya implisit pengakuan dari Kementerian Keuangan nih. PPh badan ini masih bergantung pada struktur itu. Betul. Sebetulnya kalau kita bicara positif ya ada juga. Loh, kenapa bukan PPh badan ini yang dieksplorasi lebih jauh untuk meningkatkan PPh? Kalau begini yang rajin bayar pajak, sebenarnya bukan rajin yang dipotong kok. Itu adalah rakyat perorangan, bukan bukan PPh badan. Memang jumlahnya sih PPh perorangan itu lebih kecil ya, tetapi perhatikan lebih kecilnya ya separuh lah, kurang lebih sedikit. Tetapi kan yang orang sekalipun ekonomi lesu tetap bayar itu. Yang badan langsung terkena. Tahun 2024 ini dilaporkan 1.062,7 triliun. Itu hampir setara dengan tahun sebelumnya, hanya naik sekitar 1 triliun. Naik 0,14%, ya 0,1% loh. Nah, maka dan shortfall pasti di bawah target. Yang lebih penting dengan demikian, untuk mencapai target 1.209
triliun di tahun 2025, pajak penghasilan ya, itu dibutuhkan kenaikan 13,7%. Wah, ini juga dari historis ini extra effort. Extra effort ya macam-macam ya. Belum ada sih wacana kenaikan tarif pajak penghasilan, nggak ada. Tapi ada wacana. Wacananya ini serius ya, karena beberapa itu ditarakan oleh pejabat dan juga direkomendasikan oleh OECD, direkomendasikan oleh studi World Bank bahwa caranya antara lain ya, itu yang pajak perorangan penghasilannya diturunin dong. Sekarang kan berapa ya? 54 juta diturunin jadi 36. Berarti asal Anda di atas 3 juta sudah kena. Kalau 54 itu 4,8 ya. Itu bahkan OECD itu menyarankan lebih rendah lagi sebenarnya. Nah itu satu, berarti kan dengan begitu pemerintah akan dapat hasil yang lebih banyak dari PPh tadi loh. PPh orang per orang, ataupun yang PPh pasal 21 itu. PPh pasal 21 ini unik ya, kan dia dipotong langsung itu. Tetapi kalau untuk mereka yang penghasilannya kurang dari batas tadi nggak dipotong. Jadi kalau misalnya saudara-saudara bergaji, sekarang ini gajinya 4 juta berapa kan batasnya, itu nggak dipotong. Nah kalau besok batasnya diturunin menjadi 3 juta ya Anda yang bergaji 4,5 ya kena potong. Beberapa UMR kan jelas kena itu kalau diturunin. Yang kedua wacana, ini wacana ya, belum ada ininya. Tapi kelihatannya bisa melihat targetnya gini, mau nggak mau nih kelihatannya. Tambahan lagi tuh opini tentang PPh badan, tapi sekarang yang diincer bukan badan yang besar, badan yang agak kecil, namanya UMKM. Ya kan? Pengusaha tidak kena pajak, dalam arti batas tidak kena pajak itu saat ini adalah usaha dengan omset kalau saya tidak salah 4,8 miliar ya. Nah itu ada rencana diturunkan agar makin banyak UMKM yang bisa bayar pajak, harus bayar pajak bukan bisa bayar pajak, karena dia jadi pengusaha kena pajak. Nah maka batas PTKP-nya diturunkan. Tetapi kalau dari OECD mintanya batasnya malah 500 juta. Omset lo ya, bukan penghasilan. Memang ada positifnya, kita nggak boleh juga melihat negatif. Maksudnya dengan demikian, dari sisi pemerintah lalu memperoleh sumber pemasukan yang lebih besar di pajak. Tetapi dari sisi lain, si pengusaha ini kan jadi terhubung dengan sektor formal dalam konteks mengakses kepada pembiayaan, akses kepada proyek juga kan, karena dia kan bisa banyak proyek yang mensyaratkan dia harus adalah pengusaha kena pajak. Itu positifnya. Nah dari sisi pemerintah double tuh, selain PPh bisa jadi juga akan meningkatkan PPN, karena kan ketika dia, nah kan ada isu underground economy. Nah saya kira underground economy ini seperti apa yang disasar? Kan narasinya underground economy yang besar segala macam, tapi sejauh yang tampak di media dari omong-omong itu, malah yang dimaksud itu UMKM atau transaksi kecil. Karena kalau dia diturunin kan jadi transaksinya jadi transaksi formal. Dia selain terkait dengan pajak penghasilan, terkait juga dengan dia keharusan untuk PPN jika transaksinya tersebut memang memenuhi syarat-syarat PPN, kan ada soal nilai tambah. Nah, ada lagi satu wacana lain dalam rangka pajak penghasilan ini adalah teks amnesti jilid 3. Nah, teks amnesti jilid 3 itu dari pengalaman, teks amnesti selalu menghasilkan denda. Tapi makin kesini kan hasil dendanya lebih sedikit tuh. Pada waktu tahun 2016 banyak itu, kalau saya tidak salah mencapai 140-an triliun, yang kesini cuma 60 triliun, tapi kalau diadakan lagi dapat 60 triliun kan lumayan juga nih buat pemerintah untuk menutupi. Tetapi ada aspek rasa ketidakadilan. Lalu juga yang penting kalau ada teks amnesti dalam jarak 3 tahun, itu adalah sebuah pengakuan sebenarnya reformasi perpajakan gagal. Kayak STNK saja setiap 3 tahun diputihkan. Itu lalu yang lain lagi adalah soal pajak pertambahan nilai dan PPNBM. Jadi kita sudah semua melihat ini hiruk pikuk PPN ini sampai detik-detik terakhir, lalu hanya barang mewah, lalu barang mewah yang dimaksud adalah yang sudah kena PPNBM. PPN itu pajak pertambahan nilai, PPNBM itu pajak penjualan barang mewah, itu beda ya. Jadi PPNBM yang naik itu PPN untuk PPNBM. Jadi dia dapat PPN untuk yang sudah memenuhi syarat PPN ditambah PPNBM-nya. PPNBM-nya bisa 30, 50, 100%. Jadi yang penting ini adalah tetap saja dengan apalagi dengan hiruk yang sekarang ini targetnya 14,63. Terlalu tinggi ya. Ada penerimaan negara bukan pajak. Itu mencapai target. Lebih 117. Keren ini ya. Sudah jelas bahwa tahun 2024 ini PNBP itu mencapai 579 triliun. 117% dari targetnya, karena targetnya sekitar 540 berapa gitu. Ini melebihi target, tetapi bisa saja pengamat mengatakan karena targetnya terlalu rendah. Jadi targetnya di tahun 2024 ini rendah, hanya 500 berapa, 50 triliunan.
Nah, padahal capaian di tahun 2023 itu 612,5. Jadi dia melampaui target, tetapi lebih rendah dari capaian 2013. Nah, kan ini kan temuan yang menarik nih. Lalu kita gambar jadi begini nih. Sudah 2 tahun berturut-turut kontraksi ya, jadi lebih rendah. Nah, sekarang itu malah min 5,39% dari target. Nah, di tahun 2025 sudah ditetapkan juga lebih rendah lagi. Ya sebenarnya realistis justru, karena kan ini menyangkut harga komoditas, lifting minyak, lifting gas, lalu juga keadaan BUMN sebagai daerah. Tetapi apapun, boleh dong mempertanyakan. Ini bagaimana sih sebetulnya waktu disusun PNBP ini, kok kalau melesetnya sering jauh, kadang kekecilan naruh, kadang ketinggian naruh. Sehingga tuh pertumbuhannya tuh jadi kayak begitu. Ya memang alasannya tadi, karena dia terkait sumber daya alam, separohnya, nah itu fluktuatif. Pendapatan SDA, jadi SDA ternyata malah kontraksi Mas Andri. Jadi khusus SDA ini kontraksi. Lalu mengapa PNBP jadi gede, padahal SDA yang mencapai sekitar 45% dari seluruh PNBP, porsinya, ya benar kan saya tadi 40% kan dari PNBP, kita percepat ya. Jadi ini SDA itu memang sangat menentukan PNBP, tapi porsinya bertahan di 40-an. Dan nilainya 2 tahun terakhir ini merosot. Nah, tetapi kita kembali ke rilisnya Kementerian Keuangan itu, saya tidak tahu mengapa judulnya heboh-heboh terus ya, judul paparan. Setiap slide-nya bahkan judulnya. Dan kalau saudara-saudara nonton YouTube-nya, gesturnya makin menarik juga ya. Ya, tapi nggak apa-apa lah, karena itu kan pemerintah. Kita kan pembanding sebagai pengamat ekonomi ya, sebagai ekonom kan. Ditulis begini, realisasi PNBP yang optimal di tengah termoderasinya harga komoditas, terutama ditopang kinerja BUMN, inovasi layanan dan kinerja BLU. BLU itu badan layanan umum ya, yang semakin baik. Loh, apa hubungannya dengan termoderasinya harga komoditas? Termoderasinya harga komoditas terbukti dari SDA yang turun tadi. Nah, PNBP terselamatkan bukan karena soal itu, tetapi karena soal tadi kinerja BUMN. Ada kekayaan negara yang dipisahkan ya. Itu PNBP, Migas, SDA. Nah, yang KND itu yang hijau paling kanan itu. Tumbuh dia. Yang SDA Migas turun, SDA non migas turun, yang kekayaan negara dipisahkan dulu dari BUMN-nya itu naik, tapi naiknya tipis. Kalau ini ya mungkin untuk narasi publik oke ya, tapi buat ekonom seperti kami ya ini mah kecap gitu. BUMN itu memberikan bagian hasilnya di tahun itu tidak terkait dengan laba tahun itu kok. Dan juga kalau ditelisik ya, yang dicadangkan dan sebagainya ini lebih rundingan. Tahun-tahun mau dalam kondisi keuntungan dia tidak besar pun, kan dia ada cadangan-cadangan keuntungan yang lebih bagi tahun-tahun lalu. Ya kalau mau sedikit kasar saya, ini soal mau nginjak kaki BUMN atau tidak, rundingannya bagaimana, BUMN-nya punya rencana apa, kan kamu BUMN ini, BUMN A, BUMN B, kan belum ada rencana pengembangan yang heboh, udah sini labanya diberikan. Maksudnya dibagi, meskipun secara legal boleh haknya kok. Tetapi bagaimana ini bisa diklaim sebagai kinerja fiskal? Nggak ada kalau menurut saya, ini kinerja persuasi. Gitu ya. Harusnya memang lebih ketat adalah presentasi. Kalau nanti mungkin aturannya lebih ketat, BUMN dengan laba sekian di tahun 2023, di 2024 harus memberikan sekian. Tapi setahu saya belum itu. Nah, lalu ada lagi soal badan layanan umum. Badan layanan umum ini ya contoh paling spektakuler rumah sakit lah begitu ya. Nah, rumah sakit dan ya ini naik, jadi ya memang meningkat. Itu ada kaitannya dengan BPJS yang meluas, karena kan layanan rumah sakit meningkat karena yang bayar BPJS. Tapi ya bagaimana ya, saya sih boleh-boleh saja ini diklaim, tapi dengan narasi heboh inilah penyelamat, ya amplop lah kalau gampang. Satu lagi ada PNBP lainnya tuh selain dari yang tadi. Nah, salah satu PNBP lainnya yang gede itu adalah PNBP dari kementerian lembaga. Loh, kalau memang PNBP dari kementerian lembaga itu meningkat karena terjadi efisiensi seperti diakui, oke, terjadi efisiensi. Tapi sejauh yang saya lihat efisiensi di mana ya, orang jumlah pegawainya masih sama, apa kira-kira begitu loh. Jadi bisa dibalik juga, kalau memang layanan KL itu meningkatkan hasil yang banyak, berarti rakyat dipungut lebih banyak dong. Nah ini yang khusus KL-nya. Jadi buat pemirsa ya memang ya soal APBN ini mau pendapatan maupun belanja itu setannya itu sembunyinya di rincian-rincian ya. Jadi makin ibu bapak saudara termasuk saya makin rajin mencermati, makin melihat data dari tahun ke tahun, ya kita mungkin masih bisa melihat konkretnya seperti apa sih. Dan saya
Terus terang saja, berulang kali saya katakan, saya tidak anti narasi positif dari pemerintah, tapi narasinya ini bisa menyamarkan kondisi kan, kalau narasinya berlebihan begitu. Kalau misalnya kita tuh tidak terlalu ganteng, wah saya cukup ganteng, itu mending ya, saya jelek ngakunya saya ganteng banget, itu kan repot. Repot kalau untuk wajah sih nggak apa-apa, tapi kalau untuk perekonomian bisa misleading ya. Dan saya khawatirnya begini, masyarakat sih biasa aja ya, tapi pelaku usaha yang besar-besar itu kan punya orang-orang yang pinter, punya analis. Ya nanti malah bumerang kan jadinya. Nah, PNBP yang menarik naik itu adalah yang signifikan naik, yaitu Kemenkumham. Jadi dari 8 menjadi 11,2 triliun. Ya ini mungkin, ya mudah-mudahan, saya belum tahu rinciannya. Mudah-mudahan ini karena ngambil menyita harta koruptor, ini berita positif ya. Tapi kalau makin banyaknya orang berperkara ya nggak tahu. Karena ini kan kita harus lihat. Nah, yang kedua yang melampaui target besar itu adalah Kemenhub, Kementerian Perhubungan. Nah, ini perlu detailnya kan. Kominfo ya standar, melampaui target sedikit. Polri tidak sesuai target, sedikit lah, dan seterusnya. Tapi ini jarang menjadi wacana publik ya. Jadi pendapatan negara bukan pajak dari kementerian lembaga ini kan harusnya menjadi diskusi publik terkait tarif, terkait macam-macam apa, termasuk Kominfo itu yang besar banget kan. Kebayang nggak itu 2,8 triliun itu apakah itu optimal? Jangan-jangan optimalisasinya 50 triliun. Nah di situ kali itu saya setuju karena Kominfo kan terkait dengan berbagai hal yang tidak langsung ke masyarakat. Bisa ini di sini kalau mau. Tadi SDA tadi sekalipun dia merosot kan netizen kebanyakan, dan saya sebagai ekonom juga ngakui perasaan tidak nyaman netizennya ada juga benernya. Ini jangan-jangan kita tidak dapat optimal dari komoditas ya, dari SDA bahwa migas atau yang non migas seperti nikel, CS ini kan udah banyak openya. Tetapi kalau mereka sesuai dengan aturan ya jadi nggak masalah kan, berarti kan aturannya yang masalah. Nah karena itu aturan-aturan main itu yang harus mulai jadi diskusi. Nanti kita akan mungkin podcast lah mengundang yang lebih ahli dari kita. Nah ya lanjut. Nah sekarang kita masuk belanja. Itu kan uraian tentang pendapatan. Bagaimana dengan belanja? Ini narasinya juga sama, coba bayangkan. Ini tayangan loh ya. Dinyatakan belanja negara sebagai shock absorber and agent of deployment. Jadi narasinya luar biasa lah. Belanja negara kita ini keren banget. Melindungi rakyat, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendukung agenda pembangunan. Kayak moto. Iya, ya untung saya ekonom ya. Kalau saya bukan ekonom, muntah-muntah saya terus terang aja membaca keterangan seperti ini. Tapi karena saya ekonom, oke lah. Tapi kalau Anda lihat rincian-rinciannya itu kan, ini as usual gitu. Mau dinarasikan sekarang, dinarasikan 10 tahun yang lalu dong. Ya memang begitu kan, negara itu hadir untuk melayani rakyat. Sudah jelas undang-undangnya APBN itu untuk rakyat. Ya, bahkan kata-kata subsidi, bantuan sosial itu juga harus dipertanyakan, Mas Andre. Itu memang haknya rakyat kok. Bukan pemerintah membantu rakyat, mereka bayar pajak. Rakyat mana yang bayar pajak? Kadang kan begitu tuh yang para pembela, mohon maaf ya, ini agak emosi sedikit saya karena saya betul-betul mengamati fiskal. Emang siapa yang nggak bayar pajak di negeri ini? Orang makan dimanapun Anda beli apa mau masuk. Ya beli barang, baju kah, baju harga 10.000 perak aja kalau belinya bener kan sudah potong pajak gitu. Kalaupun bajunya nggak kena pajak, waktu kainnya mungkin kena pajak. Jadi nggak ada orang nggak bayar pajak selama hidup di negeri manapun. Terutama poin nomor 2 ya, tentang shock absorber ini akan menjadi poin yang mungkin bisa berkebalikan dengan langkah pemerintah selanjutnya, yang mana akan ada pengalihan subsidi BBM. Makanya. Yang kalau baru hari ini atau kemarin Pak Bahlil kan mengatakan bahwa akan ada penggantinya BLT gitu kan, untuk hapusan malah kalau kita adalah penghapusan BBM, yang kalau di dalam narasi sendiri kan subsidi BBM ini sebagai shock absorber gitu kan, dibanggakan sebagai shock absorber melindungi rakyat, tapi apakah setelah itu tidak diakui lagi sebagai? Akan diakui lagi, Mas Andre. Memang narasi ini saya lihat berulang-ulang, tinggal cara menceritakannya. Jadi disitulah makanya menurut saya APBN ini termasuk belanja itu harus kita lihat di detail-detailnya. Jadi benar nggak sebagai shock absorber? Jangan-jangan malah itu kalau pada posisi tertentu, dan memang harus begitu. Ini kan tidak karena pemerintahan ini saja. Saya ulangi ya. Tetapi nanti kalau misalnya dia diganti BLT, kita lihat narasinya pasti sama. Cuma contohnya yang berbeda. Nah, coba kita lihat rinciannya. Ini ada cerita belanja negara tumbuh kuat 7,3% untuk melindungi rakyat, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendukung agenda pembangunan. Terkaitkan dengan yang tadi, dan kita sudah lihat juga belanjanya melampaui target
tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, sementara pendapatannya landai. Nah, narasinya seperti ini. Tapi sayangnya dirilis ini belum lengkap, karena memang masih dihitung. Nanti kita akan lihat, belanja pegawai berapa, belanja bunga berapa, belanja modal berapa, kan begitu, bantuan sosial berapa. Belum ada datanya, ini nunggu nanti nih. Ya kalau ternyata yang naiknya belanja bunga, kan jadi begitu. Dan belanja, tapi kan utangnya dulu untuk rakyat. Yang bagian mana yang untuk rakyat? Dan belanja bunga itu ada juga, kita pernah di kanal kita ini juga tanya, belanja bunga tapi kan yang ngutangi pemerintah itu rumah tangga ibu-ibu kan kembali ke sendiri domestik. Nanti dulu domestik yang dimaksud itu 1 bank Indonesia, 2 bank. Nanti yang naruh duit di bank itu siapa? Jadi sebenarnya bukan soal hanya sekedar bayar bunga utang tinggi, tapi bayar bunga utang tinggi itu kepada siapa? Itu kan penting. Jadi kalau memang shock absorber ini ya mending dikasih aja bantuan tunai langsung semua. Tapi oke lah, kita nggak usah terlalu emosi. Kita lihat kembali ke sini lagi, Mas Andre. Tapi ini intinya belanja tetap naik. Naik tinggi pesat, bukannya diakui soal efektif efisien, yang malah dianggap tumbuh kuat itu cerminan bagus. Ini loh maksud saya. Apakah tidak bisa dibaca belanja tumbuh segitu karena tidak efektif dan tidak efisien? Bisa dibaca begitu. Dibacanya di sebelahnya. Nah, kita sebagai pembanding nih, Mas Andre, menurut saya karena tidak efektif dan tidak efisien, harusnya ya tumbuhnya bisa 1-2% saja. Nah, ini realisasi belanja negara. Dibagi 2 tuh. Dibagi belanja pusat dengan belanja daerah. Itu yang disebut shock absorber, itu ada bantuan pangan, subsidi dan seterusnya. Yang menarik adalah agent of development itu pelaksanaan pemilu, penurunan kemiskinan ekstrim dan stunting, dukungan kualitas pendidikan, dukungan untuk PSN dan IKN. Ini kan debatable semua nih. Kalau soal dukungan kualitas pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, hasilnya apa gitu. Yang sudah nih kan, bukan yang 2025 dan seterusnya. Nah, klaim bahwa ini ada soal daerah memperoleh peran yang lebih baik nampaknya tidak didukung oleh data. Ternyata realisasi transfer ke daerah itu pelan-pelan tumbuh melambat ya, termasuk 2024 ini. Sementara yang kepada pemerintah pusat meningkat. Maka kalau diporsikan menjadi begini. Jadi porsi transfer ke daerah itu hanya di kisaran 25,77%. 1/4 lebih sedikit. Dahulu di atas 30%. Jadi daerahnya itu makin berkurang gitu loh. Nah, di sisi lain daerah itu masih bergantung 60-an%. Diakui oleh pemerintah sendiri dalam paparannya. 62,5% APBD itu masih bergantung dari transfer ke daerah. Nah, pada saat yang bersamaan transfer ke daerah itu selain jumlahnya turun loh ya, di tahun 2024 ini lebih sedikit dari 2023, turun. 2025 mau dinaikin lagi, tapi kan kembali ke angka sebelumnya. Sudah diturunin, tanda petik itu ada arahan dan paksaan. Nggak seperti saya kasih anak gitu nih, kamu uang jajan 10.000 buat apa sih? Ini enggak, dikasih tapi untuk ini. Jadi ruang untuk ke daerah memutuskan itu makin kecil. Kalau begitu ngapain pakai transfer ke daerahmu dari depan saja dipastikan. Jadi maksud saya di detail ini paparan Kementerian Keuangan kali ini dan sebelum-sebelumnya itu tidak menjelaskan bahwa sebetulnya daerah itu nyaris tidak lagi punya wewenang ya, otonomi. Udah makin tipis dari sisi keuangan ini. Nah, maka sebagai penutup kita simpulkan ya uraian kita. Pertama, asumsi dasar ekonomi makro banyak yang tidak sesuai, dalam artian lebih buruk. Sederhananya saya menyimpulkan, penyusunan APBN itu masih kurang baik. Kedua, pajak dan perpajakan shortfall dari target APBN dan hanya tumbuh landai. Shortfall hanya sedikit meningkat dari tahun sebelumnya. Itu artinya transaksi ekonomi tumbuh melambat sepanjang 2024. Pertumbuhan ekonomi tak sesuai harapan dan yang lebih penting lagi berkualitas makin rendah. Karena kalaupun dia tetap 5% sama dengan 2023, tetapi kualitasnya itu menimbulkan transaksi yang meluas, yang menghasilkan pendapatan di rakyat, itu shortfall pajak tidak terjadi. Karena tadi sudah kita lihat, pajak yang besar itu 1 PPN kan, itu transaksi, nggak soal kaya atau miskin. Kedua, di antara PPH itu ada PPH orang per orang, dan PPH pasal 21. Nah, yang ketiga, belanja negara ini meningkat. Sudah tahu kondisi kayak begitu, remnya nggak ada. Ada rem di sebulan setengah terakhir, diberitakan berhasil menghemat 3,6 triliun. Perjalanan dinas dan rapat-rapat 3,6 triliun ya, dari 507 triliun. Ya kalau nggak ada hemat ya berarti 510 dong. Ya cuma tipis banget. Dan yang lebih penting, mengapa itu tidak jadi wacana 2025? Jangan di 1 bulan setengah kemarin, sekarang saja diputuskan.
50% dari belanja perjalanan potong. Berapa itu? Belanja perjalanan itu bagian dari jenis belanja barangnya, perjalanan dan rapat. Kita harus menghitung jumlah ya, tapi berdasarkan pengalaman saya mengamati, itu kurang lebih 15-20% dari biaya barang. Berarti dari 480, sekitar 89, bisa jadi sampai 90-100 triliun. Kalau daerah separuh berarti dapat 45. Nah kan, bisa umpama kalau mau. Tapi belum ada indikasi itu. Nah meningkatnya itu tadi narasinya pemerintah karena pemerintah makin oke ya. Kalau menurut saya karena makin tidak efisien dan tidak efektif. Nah yang keempat, defisit secara nominal sedikit lebih rendah dari target. Namun rasionya tidak sesuai. Tadi sudah saya jelaskan karena asumsi PDB yang tidak terpenuhi. Maka dengan demikian kinerja APBN 2024 ini memperberat pencapaian APBN 2025. Maka cara efektif yang diusulkan Bright Institute adalah segera kurangi belanja. Jangan maksa-maksa pendapatan. Bukan berarti tidak ada effort ya, tapi jangan dipaksakan yang malah nanti bumerang di masa mendatang. Tapi kurangi belanja, pertajam prioritas, tingkatkan efektivitas dan efisiensi. Sudah dicontohin 1,5 bulan bisa ngirit 3,6 triliun khusus satu jenis saja itu. Nah, kalau beberapa jenis, mengapa tidak bisa diirit 200-300 triliun? Dengan demikian pendapatannya itu tidak shortfall atau bahkan dirubah, itu maka defisitnya bisa dikurangi. Maka daripada ngutak-ngatik, menurut saya Bright Institute itu sudahlah disusun segera APBN perubahan. Di bulan-bulan ini juga biar Februari atau Maret sudah bisa diketok yang lebih mencerminkan arah kebijakan pemerintahan Prabowo.